Ya, menarik untuk membahas debat Cawapres semalam yang masih hangat tentunya dalam ingatan kita. Tadi Bang Egy sudah menjelaskan dari sisi komunikasi politik dalam show-nya. Sekarang Mas Kirdi mungkin bisa menganalisis, membaca gestur gimmick yang terlihat dari masing-masing Cawapres semalam. Kalau kita bicara 01 ya, gitu ya. 01 kalau kita bicara capresnya, debat capresnya, kan sempat tuh ditembak bahwa pemilihan presiden ini kan lebih dari sekedar gimmick, jargon segala macam kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak disangka, sebetulnya yang dilakukan oleh Caimin tadi malam itu kan sebetulnya pakai gimmick. Selupet gitu, pakai sarungnya itu kan jargon dan gimmick. Jadi sebetulnya menurut saya bisa dilihat dari satu sudut pandang bahwa sah-sah saja kita beradaptasi. Kalau memang ini bagus ternyata ya kenapa nggak kita pakai gitu. Tapi kalau sisi lawannya akan pakai tuh kan, pakai gimmick gitu, nggak konsisten sih kan gitu istilahnya ya. Nah itu dari yang 01. 02 dari saya ini nih seru nih bagian 02 nih. Menggunakan pendekatan komunikasi, gerak tubuh, intonasi suara hampir mirip sekali dengan bapaknya, gitu. Nah, kan banyak nih yang bilang, oh, mirip banget. Nah, mirip itu nggak boleh karena sudut pandang saya sendiri. Yang kita lihat, yang termasuk saya juga lihat, coba lihat rekam jejaknya. Waktu pemilihan di wali kota, sebelumnya, kalau kita lihat beda. Nah, kemudian sebetulnya sudah dijawab sama Mas Gibran di salah satu media, bilang, oh enggak itu saya sendiri saja gitu segala macam. Boleh kan semua orang berhak boleh mengatakan apapun, tapi kalau kita lihat rekam jejak kan enggak beda. Nah, kenapa dalam teori ilmu komunikasi kalau kita bicara keilmuan hipnolinguistik atau NLP, itu adalah teknik match and mirror. Supaya apa? Supaya tanda petik mirip dengan sebuah tokoh yang kemudian bisa membawa tanda petik aura besar di belakangnya. Kayak Jalan sama Macan lah kira-kira seperti itu. Dan ini banyak orang Indonesia menarik itu siapa? Bung Karno. Dengan pakai baju bagus, putih, parlentik, kantongnya banyak, percaya Bung Karno. Sama sebetulnya. Brandingnya mau diciptakan. Branding menciptakan itu. Kenapa? Kinerja bagus, stabil gitu, itu mau ditarik. Gitu. Nah, sekali lagi sah-sah saja ya kalau mau disangkal segala macam, kan strategi siapa yang mau buka. Yang ketiga, kalau kita bicara Pak Mahfud, menurut saya agak aneh bahwa Pak Mahfud ngerem. Saya sangat sepakat sama Prof. Egy tadi gitu ya, bahwa Pak Mahfud yang ada ngerem, tetapi sentimen positifnya dan selisihnya jadi besar. Biasanya sentimen rendahnya kecil. Iya betul. Biasanya yang terjadi adalah Ganjar sama Pak Mahfud ini sering dipertanyakan, kok lu jadi nyerang sih? Kan gitu belakangan, tang nyerang kayak gitu, sekali turun tuh, gitu. Begitu bertahan, istilahnya nggak lagi nyerang, malah naik. Jadi menurut saya sudah diatur juga, ini strategi semua sebetulnya. Paling tidak dalam konteks yang tadi ya Mas Kirdi ya, saya nggak tahu dalam konteks melihat tentunya mikro ekspresinya, tapi yang mau saya katakan, mengajukan pertanyaan yang kira-kira orang lain nggak tahu itu kan bisa dilakukan oleh Caimin maupun oleh Mahfud MD. Peluangnya kan besar kan? Sangat bisa sebenarnya. Peluangnya, tapi ketika mereka menahan untuk tidak melakukan itu, padahal waktu itu sudah saya tanyakan ketika kita ada debat interaktif, menurut saya bisa menjadi nilai lebih. Coba nanti bagaimana Prof. Karim Suryadi. Jadi orang tidak terlibat dalam suatu yang sah karena nggak ada larangan. Tapi kan itu agak rendah. Di banyak debat di dunia politik, di dunia barat atau politik modern itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kan masing-masing orang bisa mengeluarkan itu. Coba Anda bayangkan kalau sanggah-sanggahan itu hanya saling menanyakan istilah yang sudah diduga pendebat lainnya tidak bisa menjawabnya. Misalnya, ya. Dan Caimin kalau menurut saya, walaupun ya secara umum memang bukanlah dirinya, betul ya, setuju ya, setuju. nanti Prof. Karim. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Caimin itu punya satu hal yang menarik juga ketika mau coba keluar menyerang, dia cuma menanyakan bagaimana tips dan trik mengelola sebuah kota yang kok APBN semua jalan sendiri ke sana, bantuan asing swasta kok jalan sendiri ke sana dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia gitu. Nah itu kan tidak dijawab secara khusus, hanya dinyatakan ada readiness kriteria, siap nggak kita untuk menjemput proyek ditambah dengan negosiasi dengan rakyat dan lain-lain. Kota-kota lain juga melakukan. Tapi di luar sana, Prof. Karim, orang Google, orang juga nyari. Oh kenapa ya ini bisa begitu? Nah itu keberhasilan Caimin. Walaupun dia berusaha ya menahan diri dan saking polosnya itu kan ada teknik-teknik debat kan yang untuknya jangan bilang saya enggak tahu itu mestinya ada cara-cara lain tapi
ya sudahlah, itu yang terjadi tadi malam gitu. Nah, tapi menariknya pas bagian tanya itu mengenai tips and trick itu, hotspot atau bocornya emosinya Gibran itu kelihatan banget sebetulnya di wajahnya. Oke. Gitu. Nah, Prof Karim, kalau Prof Karim melihatnya juga seperti apa? Ini kan masing-masing cawapres pasti punya kompetensi, sudah mempersiapkan dengan baik. Tadi Bang Ege juga bilang, Pak Mahfud MD dan juga Caimin sebenarnya punya kemampuan sangat bisa untuk menanyakan menggunakan istilah-istilah yang sulit kepada Gibran, tapi tidak dilakukan. Oh iya, itulah sebabnya tadi saya bilang di awal, kalau dalam satu kata Gibran gaspol, Pak Mahfud banyak ngerem, Caimin banyak tanyakan, ya karena itu. Pertama begini ya, saya setuju soal pertanyaan ya, kan ada pertanyaan yang tidak dimengerti, ada pertanyaan yang sulit gitu. Tadi paslon nomor 2, maaf ya kalau pertanyaannya agak sulit, menurut saya bukan sulit, pertanyaan tidak dimengerti. Dan dosa atas pertanyaan atau jawaban tidak muncul karena pertanyaan yang sulit, bukan di penjawab gitu ya, tapi di yang membuat pertanyaan. Saya langsung berhubungan bagaimana kalau nanti jadi wakil presiden bertanya pada menteri, pada gubernur, pada bupati, atau pada rakyat yang ditemui di pasar. Ya memang debatnya jadi rame, tapi kan jadi seperti sedat sermat gitu ya, tebak-tebakan. Nah, bayangkan kalau Pak Mahfud menggunakan bahasa Belanda yang amat banyak. Gitu ya. Oh ini. Nah itulah menurut Bahasa saya hukum, bahasa mengapa Latin. Pak Mahfud saya bilang banyak mengerem meskipun dia bisa melakukan itu tapi tidak mengerjakannya. Ya. Ini wise-nya gitu ya, wise-nya Pak Mahfud. Keren. Nah sehingga dia dan konsisten sebagai profesor ya, profesor kampus gitu ya, Bang Ege yang normatif. Dia kan pertanyaan juga normatif aja pada visi dan misi, tidak keluar dari itu gitu ya, tidak untuk mengetes, tidak untuk menguji. Nah Caimin, saya di balik mungkin ya orang akan mengatakan Caimin kok nggak bisa sih, sayangnya gitu ya, kenapa tidak meniru Prabowo ketika 2019 gitu ya, ketika ditanya unicorns yang pelafalannya tidak begitu jelas, oh unicorn gitu ya. Tapi Caimin bilang maaf saya nggak paham. Tapi menurut saya itu penting gitu ya, itu penting. Pasti Pak Ege pernah dengar ya ketika majalah satir di Amerika mewawancara para anggota Kongres yang baru terpilih tahun 1993 yang nampak seakan-akan bahwa pertanyaan itu serius tentang apa yang harus dilakukan tentang pembersihan etnis di Pridonia gitu ya. Padahal negara itu tidak ada. Tapi anggota Kongres itu memberikan jawaban yang serius. Ini pertanda bahwa memang pertanyaan-pertanyaan kosong, tak bergizi, menjebak akan dihadapi oleh para politisi, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari sarapan sehari-hari gitu ya. Dari sisi itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata yang objektif ya, hitam putih seperti saya, atau bisa menganalisis lebih jauh ya akan seperti itu, ada nilai positifnya karena bagaimanapun as-su'alu nisful ilmu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu gitu ya. Kebenaran tidak akan pernah datang dari pertanyaan yang salah. Nah, tapi karena namanya debat mungkin ya ada yang mau pakai trik, mau pakai question trap, mau tricky-tricky aja mungkin ada yang pakai gitu ya. Ya sepak bola aja ada diving. Menarik sekali Prof Karim. Menarik sekali Prof Karim. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan Prof Karim juga, Bang Ege dan juga Mas Kiri. Tapi kita jeda dulu ya. Kabar petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.